melihat selama ini saya pantau selama 27 tahun. Selama ini gereja kita makin berkembang, tapi keimanan, ya, kerohanian kita makin merosot, melemah. Jadi saya minta kepada kita semua jemaat, mulai dari pimpinan maupun pamulang dia, harusnya saling kerjasama yang baik, saling komunikasi yang baik, bagaimana meningkatkan iman dan kerohanian kita ini supaya makin maju. Jangan hanya maju di mengenai bangunan, maju di spiritual kita tingkatkan. Rasanya malu kalau kita simak hanya penampilan bangunan kita ini bertambah, berkembang, tapi tidak berkembang rasa kesetiaan kebersamaan kita. Kiranya saya minta kepada kita semua untuk kedepannya dan seterusnya, tingkatkanlah moralitas kita, keimanan kita, tunjukkanlah kebersamaan kita. Saya minta para jemaat kita seluruhnya, mulai pimpinan sampai kita jemaat, sama-sama kerjasama lah kita, ya. Dan begitulah harapan saya untuk kedepannya. Dan saya akhiri, selamat Natal bagi kita semua. Allah adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia berkuasa atas segala yang ada di dunia ini. Semua ciptaan Allah harus bersyukur atas apa yang telah diciptakan oleh Allah. Allah itu baik, sangat besar kasih setianya bagi seluruh ciptaannya. Marilah kita dengarkan kisah penciptaan dunia yang dikerjakan oleh Allah. Mas, juga pada paten dibilang ya, buat kuat. Pada mulanya Allah kita amin. Pada mulanya ajari. Buat. Kedapat ya. Pada mulanya menciptakan bumi. Amin. Amin. Paten. Ada menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan cerita. Pada mulanya. Buat bilang masuk TV ini. Allah menciptakan. Amin. Oke. Semuanya Allah dan binatang olahan bersama segala air untuk memisahkan air dari air. Udah. Allah mulanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Paten. Pada berfirmanlah Allah. Jadi 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Mantap. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi berbentuk dan kosong, gelap gulita bertutupi samudera raya. Karena Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkanlah terang itu dari gelap. Puji Tuhan. Haleluya. Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu tiang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itu hari pertama. Paten stobing. Berfirmanlah Allah, jadilah
cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itu hari kedua. Kejadian 1 ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatannya kering, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 10. Lalu Allah menamai yang Kejadian 1 ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan sebelah air itu sedang airnya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah kami menemukan senang-senang semula tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Amin. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyak sertanya. Inilah jam laut dan hendaklah bumi bersama saya. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Oh, Liki. Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah, jadilah benda-benda pendarat pada kuala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda pendarat itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Maka Allah menjadikan gunung kembal penanda yang besar itu, yakni menjadikan untuk menguasai siang dan untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Amin. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Puji Tuhan. Haleluya. Pada akhirnya manusia menyadari segala dosa-dosa mereka. Mereka memohon ampun pada Allah, namun adakah keselamatan bagi mereka? Akankah Allah mengampuni mereka? Marilah kita dengarkan ikuti panggilan bertobat dan janji keselamatan. Basuhlah, bersihkanlah hatimu, jauhkan perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan matamu, berhentikan berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, hindarikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara. Baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengarkan, maka kamu akan memasukkan hasil yang baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, kamu akan dapatkan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang pemberontak dan orang-orang berdosa akan kuhancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Yesaya 2 ayat 11 sampai 12. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu.
Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak. Puji Tuhan. Yehezkiel 18 ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Mazmur pasal 98 ayat yang ke-1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Haleluya. Pikul lakuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan murah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yesaya 52 ayat 10. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membandinginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai dia. Maria tertutup mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salat itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berhenti. Dan kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth suaminya itu, ia pun sudah mengandung seorang anak laki-laki pada hari bulannya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul. Sebab dari Allah tidak ada yang menyimpannya. Bapak ini adalah hamba Tuhan, jadilah membuat apa yang kau
Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin. Akhirnya, mereka tiba di Betlehem. Ketika Maria sudah hendak melahirkan bayi di kandungannya, keharuan baru muncul lagi karena mereka tidak mendapatkan tempat untuk menginap. Namun, akhirnya mereka mendapatkan tempat, tetapi hanya sebuah kandang domba. Sebuah perjuangan hidup masih dihadapi Maria di kandang domba ini. Gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan Roh Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu Tuhan besar untuk Maria. Hari ini telah lahir bagi Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan mangkuk dan terbaring di dalam angin." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala-bala surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan berjalan di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, dan para manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah karena sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Datanglah orang Majus dari timur, dan mereka kemudian berangkat dan mengikuti insan yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat
jelas kandang domba. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, minyak, dan mur. Setelah menyembah kepada Yesus, orang-orang Majus itu pun meninggalkan tempat itu.
kita na dihapiran do samta. Masih ngeri kan tuh. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Kan khotbah 2 minggu ini kan menerangkan bahwa Natal itu membawa semangat sukacita. Jadi kalau malam ini nggak semangat sukacita, nggak masih murni mukanya, wah, berarti nggak bernatal ini, kan gitu. Penghormatan kepada pimpinan sidang Gereja Pentakosta Indonesia Kisaran 2, Bapak Pendeta kita Wisinaga, panitia dan seluruh hamba Tuhan, panitia pembangunan, kaum bapak, kaum ibu, muda-mudi dan sekolah minggu. Tahun ini adalah Natal yang dalam tanda kutip pemerintah kita memberikan kebebasan 100% lewat Kementerian Agama bahwa 2022 pasca Covid umat Kristiani diizinkan untuk merayakan secara full perayaan Natal. Kita berterima kasih dan teruslah kita berdoa untuk kelangsungan negara kita ini, khususnya pemerintah kita dalam penanggulangan COVID-19. Jadi pada malam hari ini kita bersyukur diberikan Tuhan kebebasan untuk merayakan Natal. Nah, Bapak Ibu muda-mudi sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, Natal kita ini diberikan lewat panitia bahwa ada satu mimpi yang besar yang harus kita kerjakan ke depan melalui subtema Natal kita pada hari ini. Dikatakan bahwa kita memerlukan jalinan yang erat, kasih persaudaraan di antara kita. Jadi tadi kalau jemaat mewakili jemaat punya penilaian atau pendapat yang seperti itu, kan kami dari hamba Tuhan sebenarnya melihat bahwa kita dalam perjalanan ke belakang ini sudah memiliki kasih persaudaraan, tetapi panitia memandang sangat perlu ke depan ini karena jemaat tadi yang mewakili kita merindukan ke depan bahwa pembangunan pastoral atau pembangunan keimanan sangat perlu dan mendampakkan bagi kita. Jadi ke depan ini biarlah kita seperti subtema ini, kita boleh berjalan bersama-sama, saling memahami, menerima, mendengarkan, bahkan kita saling menghargai, sehingga kita mewujudkan keimanan kita, mewujudkan kerohanian kita, mewujudkan pembangunan iman kita dengan bermartabat. Jadi harapan kita ke depan lewat subtema kita ini adalah harapan kita bersama. Yang mengerjakan adalah kita, yang memimpikan adalah kita, mengerjakan adalah kita, dan kita juga yang akan membuat berhasil. Oleh sebab itu, sidang jemaat Tuhan sekalian, biarlah kita ke depan semakin saling merasakan kasih persaudaraan untuk mewujudkan iman yang bermartabat di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kami dari pengerja mengucapkan terima kasih kepada panitia Natal, kepada kaum bapak, kaum ibu, muda-mudi dan sekolah minggu, dan marilah kita menikmati Natal ini sebagai ucapan syukur kita atas kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Puji Tuhan. Selamat Hari Natal.
Haleluya. Ayo maju, maju, maju. Sabar, sabar ibu-ibu. Jelas. Ayo joget, joget.